Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 17 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. KPU Pandeglang telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Badan Pengawas Pemilu berikan sejumlah catatan. Selama periode Januari hingga Maret 2023, jumlah kunjungan ke Museum Multatuli Kabupaten Lebak mengalami kenaikan cukup signifikan. Universal Health Coverage mencapai 98,09%, Kota Cilegon raih penghargaan UHC Awards 2023. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KPU Kabupaten Pandeglang telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pada tanggal 14 Maret yang lalu. Namun demikian, Bawaslu Pandeglang menemukan sejumlah catatan selama tahapan coklit dilakukan oleh petugas Pantarlih. Di antaranya terkait dengan adanya petugas coklit yang tidak membawa surat tugas dan orang atau petugas yang berbeda dari yang seharusnya. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Pandeglang menemukan sejumlah catatan selama tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang tahapannya telah berakhir pada 14 Maret. Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Pandeglang Karsono mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan melekat di minggu pertama tahapan coklit dan minggu selanjutnya melakukan audit sampling terhadap kinerja Pantarlih. Proses audit sampling ini fokusnya pada prosedur, tata cara pengisian coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih, penempelan stiker, kemudian juga apakah coklitnya dilakukan atau tidak, atau hanya kalau bahasa guyonan penyelenggara coklitnya sambil ngadapang gitu ya. Makanya metode sampling kita ditarik beberapa klaster persoalan. Hal itu disampaikannya Rabu 15 Maret. Ia menerangkan beberapa catatan Bawaslu diantaranya terkait dengan adanya petugas coklit yang tidak membawa surat tugas dan petugas berbeda dari yang seharusnya. Melihat evaluasi ini, Bawaslu secara berjenjang melakukan rekomendasi untuk menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK atau Panitia Pemungutan Suara atau PPS di masing-masing wilayah. Prinsipnya semua sudah dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Kalaupun ada ya di perjalanannya, tapi kita langsung berikan saran perbaikan untuk dilakukan sesuai ketentuan. Gitu. Dan alhamdulillah teman-teman KPU aware ya terhadap beberapa saran perbaikan yang kita lakukan. Mengingat tahapan coklit ini telah rampung, maka diperlukan keterlibatan masyarakat untuk memastikan berbagai hal. Menurutnya hal-hal seperti ini harus ada keterlibatan dari banyak pihak. Sementara Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Pandeglang Ahmad Munawar mengatakan proses coklit telah dilakukan petugas di sebanyak 3.752 tempat pemungutan suara atau TPS dengan total data awal pemilih sebanyak 989.161 warga Pandeglang. Nah, data itu kemungkinan naik dan juga kemungkinan turun karena proses coklit dimungkinkan ada yang sudah tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dan juga ada sesuai dan dimungkinkan ada yang belum terdaftar kemudian masuk dalam daftar pemilih. Ia menerangkan setelah coklit maka akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara atau DPS. Namun ada ruang tanggapan dan perbaikan setelah DPS menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Cilegon kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini terkait capaian Universal Health Coverage atau UHC Kota Cilegon yang sudah mencapai 98,09%.
Penghargaan UHC Award 2023 dari BPJS Kesehatan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Balai Sudirman, Jakarta 14 Maret lalu. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Menyusul capaian Universal Health Coverage atau UHC Kota Cilegon yang kini sudah di atas 95% atau tepatnya 98,09%, Pemkot Cilegon meraih penghargaan UHC Award 2023 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023. Hadir mendampingi Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengaku bangga dengan penghargaan tersebut karena apa yang dilakukannya kembali mendapat apresiasi pemerintah pusat. Heldi berharap UHC Kota Cilegon yang kini di angka 98,09 bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bedanya apa sih? Bedanya yang pertama adalah kalau dulu UHC belum mencapai 95% ke atas, itu masih 82%. Itu kalau yang tidak memiliki BPJS masuk ke rumah sakit harus punya BPJS dulu, ngurusnya kurang lebih paling cepat 14 hari, paling lambat bisa dengan 25 hari sampai dengan 1 bulan lebih, sehingga rumah sakit bingung diobatin siapa yang bayar, nggak diobatin khawatir takut kenapa-napa, sehingga tagihan rumah sakit kita cukup banyak yang tidak bisa tertagih. Yang kedua, kalau dulu bagi yang mandiri membayar BPJS kemudian dia mati nggak bayar-bayar lagi, kalau mau masuk rumah sakit kan harus bayar dulu dilunasin. Nah kalau sekarang bisa diturunkan grade-nya, bisa masuk rumah sakit sama dengan seperti hal yang pertama. Ya, nanti kalau dia udah mampu, baru dia bayar lagi, monggo silakan. Yang ketiga adalah pada saat kita berangkat keluar kota dan yang lainnya, pada saat ternyata di jalanan ada sakit dan kita masuk rumah sakit, biasa kan ditanya pakai BPJS atau umum. Nah pada saat kita bilang pakai BPJS, ternyata BPJS kita keselip. Ternyata BPJS kita namanya tertinggal atau hilang. Nah, cukup menggunakan KTP saja, karena NIK seluruh KTP seorang Cilegon itu sudah ngeling dengan BPJS. Jadi, gunakan KTP orang Cilegon yang sudah memiliki BPJS tentunya, itu bisa digunakan di seluruh rumah sakit se-Indonesia yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, dalam pelaksanaan program UHC ini, Pemkot Cilegon telah mengalokasikan anggaran sebesar 32 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar premi BPJS Kesehatan sekitar 66.000 warga kurang mampu di Kota Cilegon. Ratih juga memastikan bahwa segenap instansi yang terkait pelayanan kesehatan akan terus meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana maupun SDM-nya. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, berdasarkan data dari Januari hingga pertengahan Maret 2023, pengunjung Museum Multatuli Kabupaten Lebak mencapai 8.826 orang. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejarah keberadaan Multatuli masih menjadi magnet utama meningkatnya jumlah kunjungan di museum tersebut. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Berdasarkan data Januari hingga Maret 2023, pengunjung Museum Multatuli Kecamatan Rangkas Bitung semakin meningkat mencapai 8.826 orang Rabu 15 Maret 2023. Ketua UPT Museum Multatuli Ubaidillah Muhtar mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 4.911, pengunjung pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ia mengungkapkan pengunjung Museum Multatuli diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, antara lain umum, mahasiswa, pelajar, dan mancanegara. Dan ia optimis tahun ini pengunjung akan semakin membludak alias meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Ia menambahkan dua faktor yang menyebabkan pengunjung semakin meningkat, yaitu pelayanan dan sejarah Multatuli. Ubaidillah berharap semoga Museum Multatuli menjadi salah satu edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta mampu membuka cakrawala berpikir manusia. Sementara itu, salah satu pengunjung asal Tangerang, Mingke, mengungkapkan kedatangannya ke Museum Multatuli bertujuan untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait sejarah Multatuli.
Ia dan teman-temannya ditugaskan oleh sekolah untuk menulis terkait sejarah Museum Multatuli. Setelah mengetahui bahwa ada tokoh Belanda yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi kagum akan perjuangan beliau. Demikian Puja Pamungkas, Gendra di Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.